Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun soal tes dan non-tes. Sebelumnya yang terhormat dosen mata kuliah ini yaitu Ulfa Lulul Maknum SPD MPD. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Di bagian awal ini saya akan menjelaskan tentang instrumen tes, di mana tujuan dari penyusunan instrumen tes ini yaitu untuk mengukur kemampuan siswa terhadap materi luas bangun datar. Nah, di sini di bagian slide kedua ini adalah tentang tabel spesifikasi atau kisi-kisi. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini adalah tabel atau kisi-kisi tentang langkah-langkah membuat soal tes. Yang pertama harus memenuhi kompetensi INSI mulai dari K1 sampai K4. Kompetensi dasar yaitu menaksir dan menghitung luas permukaan datar. Indikator yang ingin dicapai yaitu pertama, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas persegi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas persegi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas segitiga. Jenis tes di sini adalah pilihan ganda dengan nomor atau butir hitam untuk soal yang berkaitan dengan luas persegi. Di sini yaitu soal nomor 1, 6, dan 7 ada 3 soal, dan soal tentang persegi panjang ini nomor 2, 4, 5, dan 8 ada 4 soal. Dan di sini untuk soal tentang luas segitiga di sini ada 3 soal yaitu nomor 3, 9, dan 10. Oke, kita lanjut saja. Nah, di bagian ini adalah instrumen tes atau menyusun butir dan jawaban. Nah, berdasarkan tadi dari tabel kisi-kisi itu kita memperoleh bahwa bisa teman-teman lihat seperti soal ini. Nah, di sini untuk sesuai dengan tabel itu kita sesuaikan dengan tabel itu soal nomor 1 tentang bangun persegi, dan kedua kita sesuaikan dengan apa yang ada di tabel kisi-kisi tersebut. Seperti ini bisa teman-teman lihat seperti pada slide ini. Nah, begitu. Nah, untuk kunci jawaban di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 saja sesuai dengan instruksi, di mana untuk soal nomor 1 jawabannya adalah A. Diketahuinya itu ukuran sisinya itu 25 meter, ditanyakan luas persegi. Jadi untuk menghitung luas persegi tinggal kita masukkan ke rumus sehingga kita memperoleh 625. Jadi jawabannya adalah A. Untuk jawaban 2 dan sampai seterusnya itu akan dilakukan nanti pada saat praktik. Nah, di bagian instrumen tes atau langkah-langkah menyusun soal ini, setelah kita menyusun soal tes dari langkah yang sebelumnya. Nah, untuk memastikan kita harus validasi, di mana validasi ini nanti kita harus uji kevalidasian isi dari soal tersebut. Nah, setelah itu kita akan revisi apakah soal ini mungkin di validasinya itu ada yang salah tipe pengetikan atau soalnya ambigu, sehingga kita bisa revisi dan kita uji coba. Setelah kita uji coba, kita analisis hasil uji coba. Nah, dari analisis hasil coba ini, setelah kita analisis hasil uji coba tersebut sebelumnya, maka kita akan revisi lagi, dan terakhir kita akan merakit kembali. Pada kasus ini tidak akan dijelaskan tentang validasi dan merakit kembali, karena kita harus praktik ke lapangan. Jadi untuk validasi ini kita akan menyusun langkah-langkah membuat soal tes. Nah, ini untuk instrumen tes. Kita akan lanjut ke instrumen non-tes atau langkah-langkah menyusun soal non-tes. Di sini tujuan dari instrumen non-tes adalah instrumen ini disusun untuk mengetahui informasi tentang minat siswa terhadap pembelajaran matematika materi trigonometri kelas 11 SMA. Nah,
Nah, setelah kita mengetahui tujuan dalam menyusun soal non-tes, kita akan lanjut tentang definisi konseptual. Di sini definisi konseptual adalah minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan dana keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian, kata Gatzel 1966. Nah, minat siswa terhadap pembelajaran adalah watak siswa yang tersusun melalui pengalaman belajar yang mendorong siswa untuk mencari objek, aktivitas, pengertian, dan keterampilan yang bertujuan untuk memberikan perhatian khusus dan menguasai materi pembelajaran. Ini kata Jemari Mardapi. Materi trigonometri adalah materi pembelajaran matematika pada tingkat SMA kelas 11 yang tercantum pada kurikulum 2013. Nah, setelah kita selesai dengan definisi tadi, maka kita akan lanjut ke definisi operasional. Berdasarkan definisi konseptual, selanjutnya dibuat definisi operasional untuk mengukur minat siswa terhadap pembelajaran matematika pada materi trigonometri kelas 11 IPA. Minat siswa terhadap pembelajaran matematika adalah suatu keinginan atau kemauan siswa yang disertai dengan perhatian dan keaktifan yang disengajai yang melahirkan rasa senang terhadap pembelajaran matematika dari trigonometri. Nah, selanjut kita akan ke kisi-kisi instrumen. Di sini instrumen yang digunakan untuk mengukur siswa terhadap pembelajaran matematika materi trigonometri kelas 11 adalah kuesioner. Kuesioner ini terdiri dari dua pertanyaan, yaitu pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Berikut kisi-kisi kuesioner yang akan digunakan. Nah, setelah kita menyusun tabel ini, di sini adalah ada 4 kolom. Yang kolom pertama itu adalah variabel, yaitu minat, dan kolom kedua itu indikator, yaitu terdiri dari 1. Gairah siswa terhadap pembelajaran materi trigonometri, perhatian siswa terhadap materi trigonometri, konsentrasi siswa, dan ketetapan siswa dalam mengumpulkan tugas dan mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh guru. Di sini untuk nomor hitam untuk gairah itu nomor 1, 2, dan 9. Begitupun bisa teman-teman lihat pada tabel ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini keterangannya yang bintang itu adalah pernyataan negatif nanti di soalnya tersebut, di pernyataan tersebut. Oke, kita lanjut ke teknik pengskalaan. Nah, teknik pengskalaan ini adalah skala Likert yang dibagi ke dalam 4 kategori. 4 ini dipilih agar responden jelas dalam memilih jawaban. Skor tertinggi untuk setiap pernyataan adalah 4 dan terendah adalah 1. Nah, di sini teknik penskoran kuesioner ini terdiri ada 2 pernyataan, yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif, sehingga terdapat 2 jenis penskoran, yaitu sebagai berikut. Pernyataan negatif, pernyataan positif bisa teman-teman lihat dari jawaban sangat setuju itu skornya 4, setuju saja itu 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Sedangkan untuk pertanyaan negatif itu adalah kebalikan dari pernyataan positif, kita memberikan skornya. Nah, ini bisa kita lihat contoh angket yang saya buat untuk membuat langkah-langkah menyusun soal non-tes. Ini bisa teman-teman lihat. Di sini kita sesuaikan soalnya itu sesuai dengan kisi-kisi yang telah kita susun tadi di atas, sehingga mempermudah kita tersebut. Nanti tinggal kita aplikasikan kepada siswa tersebut. Dan bisa teman-teman lihat ini 1 sampai 15 soal. Nah, setelah kita membuat soal tersebut, kita harus validasi apakah soal itu nanti ada keambiguan atau tidak sesuai dengan kisi-kisi atau bagaimana. Setelah itu kita uji coba dan analisis uji coba. Setelah itu kita merakit kembali instrumen non-tes. Nah, setelah itu selesai, dan itulah langkah-langkah cara menyusun soal tes dan non-tes. Terima kasih atas perhatiannya, dan salam.